bahwa orang yang sudah meninggal bisa mendapatkan manfaat dari amal ibadah orang yang masih hidup, telah ditetapkan di dalam Al-Quran, hadits yang sahih, dan ijma para ulama. 1. Dalil dari Al-Quran, firman Allah tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman, pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Quran Surat Ibrahim ayat 41. Firman Allah tentang doa Nabi Nuh alaihissalam untuk kedua orang tua beliau. Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki atau perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kehancuran. Quran Surat Nuh ayat 28. Kedua, dalil dari hadits-hadits Nabi. Hadits Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amal salihnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang mendoakannya. Hadits riwayat Muslim nomor 3084. Hadits Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang laki-laki derajatnya dinaikkan di surga, sehingga dia bertanya, bagaimana hal ini terjadi? Maka dijawab, ini terjadi karena permohonan ampun anakmu untukmu. Hadits riwayat Ahmad. Berikut amal-amal ibadah yang pahalanya akan sampai kepada orang yang meninggal, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadits-hadits Nabi. Ulama menjelaskan, terkait ibadah orang yang masih hidup, bisa bermanfaat bagi orang meninggal itu, dibagi menjadi 2 macam, yaitu amal ibadah badaniyah dan amal ibadah maliyah. Amalan badaniyah adalah amalan yang dilakukan dengan fisik, seperti melaksanakan salat, berpuasa, menunaikan haji, dan berdoa. Amalan maliyah adalah amalan yang dilakukan dengan mendermakan harta benda seperti sedekah, melunasi hutang, dan menyembelih hewan kurban. Ibadah-ibadah tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini dalil-dalilnya, amalan badaniyah yang pahalanya sampai bagi orang mati. 1. Berpuasa untuknya. Dari Abu Hurairah, seorang wanita bertanya, wahai Rasul, ibuku memiliki utang puasa selama 1 bulan. Bolehkan aku berpuasa menggantikan puasanya? Rasul menjawab, berpuasalah atas nama ibumu. Hadits riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia, sedangkan dia memiliki tanggungan utang puasa, maka walinya memberikan makan sebagai gantinya. Sahih Abu Daud. Kedua, berhaji untuknya. Seorang perempuan bertanya pada Nabi, wahai Nabi, sungguh kewajiban menunaikan haji dari Allah terhadap hamba-hambanya sudah berlaku, bagi ayahku yang sudah tua renta dan tidak bisa duduk tegak di atas kendaraan, apa aku boleh menunaikan haji untuk menggantikannya? Beliau pun menjawab, ya boleh, berhajilah atas nama ayahmu. Hadits riwayat Bukhari. 3. Mendoakannya. Dari Utsman bin Affan berkata, apabila Rasul telah selesai memakamkan jenazah, beliau berdiri di atas kuburannya, lalu bersabda, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian, dan mintakanlah kepada Allah, agar dia diberi keteguhan, karena sekarang dia sedang ditanya. Hadits riwayat Abu Daud no 2804. 4. Memberi kesaksian yang baik baginya. Dari Umar bin Al-Khattab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim mana saja yang dinyatakan baik oleh 4 orang sesamanya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Hadits riwayat Al-Bukhari. 5. Melaksanakan nazarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah atas nama saudara perempuanmu. Hadits riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir no 12760. Amalan ibadah maliyah yang pahalanya sampai pada orang meninggal. 6. Sedekah secara umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bersedekahlah atas nama ibumu. Hadits riwayat Abu Daud no 2495. 7. Sedekah memberi minum. Dari Sa'ad bin Ubidah radhiyallahu anhu, aku menuturkan, aku berkata kepada Rasul, wahai Rasul, ibuku telah meninggal dunia, maka sedekah apa yang paling utama? Rasul menjawab,
sedekah air, lalu Sa'ad menggali sumur dan berkata, sumur ini pahalanya untuk Ummu Sa'ad. Hadits riwayat Abu Daud. 8. Sedekah memberi makan. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi dalam riwayat Muslim, amalnya akan terputus kecuali sedekah jariyah. 9. Melunasi hutang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Al-Atwal, sesungguhnya saudaramu itu tertahan karena utangnya, maka lunasilah utangnya. Hadits riwayat Ibnu Majah. 10. Berkorban. Dari Jabir bin Abdullah bertutur, selesai salat Idul Fitri, lalu Rasul menyembelih dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Ya Allah, ini adalah kurban untukku dan untuk umatku yang belum berkurban. Hadits riwayat Ahmad. Wallahu alam.